Oke, Pak. Baik, sudah gimana hasil diskusi kelompoknya tentang video klip? Bagaimana? Sudah selesai, Pak. Sudah selesai? Sudah selesai, Pak. Iya, tinggal praktek aja. Tinggal Oke, buat videonya. buat videonya ya. Nanti Ya, siapa storyboard. yang mau presentasi kelompokmu siapa? Saya sama Fatoni ya, Pak. Dibagi, Pak. Oh, Boleh, Pak. ini foto ini belum masuk ya? Iya. Ya, sambil menunggu Pak Edi ingin diskusi ya. Jadi lagunya apa itu? Dari kelompok saya, Ya, lagunya Run, Pak. Yang berjudul Sepeda itu. oh sepeda. Oh. Mau buat video sinematik pakai sepeda, Pak. Oh, video sinematik pakai sepeda. Iya. Rencananya gitu. Oh, itu si Fatoni sudah. Iya, udah. Masuk. Baik, kalau Fatoni sudah siap? Langsung saja kelompoknya dipresentasikan untuk naskah video. Ya, Pak. Ya, storytellingnya nanti. Langsung, Pak, ini, Pak. Nggak Ya. nunggu yang lain. Ya, langsung aja dulu. Nanti. Oh iya, bentar, ya. Pak. Share screen. Share screen-nya ya. Harus disable. Partisipan. Kelihatan, Pak? Ya, baru proses. Oke, kelihatan. Kelihatan? Ya, kelihatan. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami, yaitu analisa video klip perbedaan dan persamaan dari Fatoni sama Hendika. Saya sendiri, Pak. Oke, dari video klip kelompok kami, saya memilih Run yang berjudul Sepeda, lalu Ed Sheeran yang berjudul Nothing on You, dan Coldplay yang berjudul A Head Full of Dreams. Ini videonya diputar, Pak. Videonya diputar nggak, Pak? Boleh. Ya, yang Run yang judul Sepeda dulu ya, Pak. Ya. Ada suaranya, Pak? Ya. Oke, cukup. Cukup, Pak? Cukup. Iya. Baik. Yang ini? Jadi ini nanti berapa lagu? Satu lagu saja? Iya, satu lagu saja. Satu lagu ini saja? Yang analisis perbedaan. Oh, analisisnya. Yang analisis perbedaan persamaan. Oke, silakan. Langsung aja. Langsung aja. Langsung, Pak? Langsung aja. Oh iya. Oke, alur cerita dari ketiga video klip tadi yaitu yang pertama dari Run yang berjudul Sepeda mengajak pendengar Run untuk memilih sarana transportasi umum secara sadar dan menciptakan gerakan peduli pada alam.
Yang kedua dari Ed Sheeran yang berjudul Nothing on You, mengajak kita memperlihatkan bangunan gudang besar dan kota malam yang indah bersambil menyanyi. Yang ketiga dari Coldplay yang berjudul A Head Full of Dream, bercerita seolah-olah sedang menunjukkan pada kita bahwa setiap orang punya cara dan usahanya sendiri untuk bertahan dan merubah hidup, menyatukan mimpi yang ada dalam kepala kita untuk memperbaiki dan mengubah dunia untuk menghapuskan kebencian, ketamakan, lalu bersatu menciptakan inovasi baru. Perbandingan persamaan dan perbedaan. Persamaan yang pertama yaitu dari storytelling, mengajak kita untuk berperilaku peduli lingkungan dan masyarakat untuk menciptakan suasana ketenteraman sama orang, untuk menyatukan mimpi dan merubah dunia, untuk menghapuskan negatif kultur dengan alur ceria menggunakan sepeda. Yang kedua, dari sudut pengambilan gambar, menggunakan teknik pengambilan gambar establishing shot, yaitu sama-sama menceritakan keterangan latar, tempat, waktu, dan situasi. Pada video klip Run berlokasi pada sebuah kota, yaitu di Jakarta. Sementara pada video klip Ed Sheeran berlokasi di kota London. Dan pada video klip Coldplay berlokasi di kota Meksiko. Kedua, menggunakan teknik pengambilan gambar white shoot, yaitu memperlihatkan objek pemeran dengan cukup jelas. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan hubungan antara pemeran dengan kondisi di sekitarnya. Teknik visualnya yang akan dibacakan oleh Fatoni, Pak. Oke, silakan. Faton. Oh. Oke, teknik visual. Pertama, Run bersepeda. Menggunakan teknik. Halo ya Pak. Oke, Iya, teknik visualnya pada video satu ini, video klip Run bersepeda itu menggunakan teknik multiframe. Menggunakan multiframe atau penggabungan beberapa frame video yang berbeda agar menjadi satu frame. Bisa menggunakan garis tepi serta menggunakan white balance daylight seakan sinar matahari mengenai objek langsung. Next dig. Terus ini untuk Ed Sheeran, Nothing on You ini menggunakan teknik lighting. Jadi dalam beberapa durasi videonya itu, beberapa adegannya itu teknik lightingnya sangat bagus. Di antaranya adalah set lighting, merupakan ini yang sering digunakan, beberapa kali digunakan. Ini teknik ini menggunakan pencahayaan yang bersumber dari samping objek dan juga backlight, jadi dari belakangnya gitu. Cahaya ini benar-benar berada di belakang objek. Next dig. Terus ini Coldplay, ini menggunakan filter atau tambahan warna pada videonya ini menggunakan filter saturasi retro atau kayak video lama gitu Pak. Jadi terlihat video lama dan menggunakan efek bintik-bintik itu menambah kesan video sangat jadul dan lebih estetik seperti itu Pak. Terus perbedaannya pengambilan gambar pada video Run menggunakan media close up, yaitu meningkatkan fokus pada objek-objek sekaligus, menambahkan kedekatan personal terhadap objek tersebut, dan menggunakan teknik pengambilan gambar point of view, yaitu menjadikan objek sebagai sudut pandang kamera dan menggunakan teknik close video atau menggabungkan beberapa video menjadi satu scene. Terus pada video Ed Sheeran, menggunakan pengambilan stabilizer shot pada awal video menggunakan suasana di kota London dan menggunakan teknik mengambil gambar close up untuk membangkitkan emosi dari suatu objek secara lebih jelas. Terus pada Coldplay dengan komposisi yang luas dan jauh atau long shoot dari objek pemeran dalam video tersebut tak tampak secara jelas. Shot ini sering digunakan sebagai establishing shot untuk memperlihatkan latar tempat selain next dig.
Ah, Pan. Apa nih Juga ini untuk apa? Untuk storyboardnya akan saya buka dari PC saya. Iya. Ketik. Oke. Nah, Eston, tak bentar. close loh share Iya. screen ini. Jadi dalam video saya nanti menggunakan dua model, Pak. Jadi kita kolaborasi dengan timnya Julio. Jadi kita nanti menggunakan dua model, rencananya Dika sama Nanda. Jadi pada shoot ini nanti scene ini itu actionnya itu bangun tidur, membuka pintu di pagi hari. Kan lagu kita dulu kemarin sudah dipresentasikan oleh Dika, yaitu lagunya Run, yaitu Selamat Pagi, Pak. Jadi kayak kesan lagunya itu apa? Memberikan uh, memberikan efek positif kepada kita untuk menyambut pagi hari seperti itu, untuk berolahraga atau mungkin beraktivitas. Dan ini saya mengambil untuk berolahraga seperti itu, Pak. Jadi ini nanti actionnya ini bangun tidur, membuka pintu di pagi hari. Jadi kayak dari belakangnya gitu nanti, dan bersiap-siap untuk berolahraga, yaitu mungkin memakai sepatu, ini di scene 2-nya ini, memakai sepatu dan menyiapkan peralatan untuk bersepeda seperti botol minum. Ini pada scene 1 ini menggunakan medium close up, terus ini movement-nya pakai pen live. Terus ini menggunakan medium close up, ini menggunakan angle-nya dari atas objek atau high angle. Terus movement-nya pakai tilt down, jadi dari atas ke bawah gitu. Pada scene 3, ini ini berarti nanti model 1 mungkin Dika. Ini mempersiapkan alat sepedanya seperti itu. Atau mengecek sebelum bersepeda seperti itu. Terus ini pada scene 4 mulai menaiki sepeda si model 1 yaitu Dika, mengayuh sepeda dengan wajah yang senang dan bersemangat. Jadi ini menggunakan low angle dari bawah, medium shoot, dan movement-nya pakai follow atau mengikuti objeknya. Terus pada scene 5, jadi di lagu liriknya itu ada kayak burung-burung berkicau seperti itu, Pak. Nanti mungkin saya mengambil beberapa gambar keindahan di pagi hari atau ditambah dengan mengambil shoot burung-burung kalau ada nanti, kalau nggak ada cari di internet mungkin seperti itu. Terus ini mengambil beberapa shoot pemandangan di pagi hari. Ini nanti movement-nya dan lainnya nanti disesuaikan, tapi di pikiran saya baru ada pen rec sama pen live. Low angle itu dari bawah, mungkin mengambil langit atau apa gitu. Terus ini di scene ke-6 ini model 1 tidak sengaja bertemu dengan model 2, yaitu Dika bersepeda dan tidak sengaja bertemu dengan Anda seperti itu. Terus ini menggunakan A level, jadi sejajar dengan mata. Terus ini menggunakan zoom in movement-nya. Terus ini scene 7. Jadi ketika mereka bertemu lalu mereka mengobrol sebentar, lalu mengayuh sepeda seperti itu. Terus ini ketika mereka bersepeda bersama, mungkin dengan wajah yang ceria, lalu mereka berhenti sejenak untuk minum atau mungkin beristirahat seperti itu, Pak. Terus ini scene terakhirnya mereka bersepeda dan saya sudah di belakang nanti perlahan menghilang seperti itu mungkin modelnya. Mungkin seperti itu, Pak. Mungkin ada masukan. Baik ya, jadi ini cukup
sebagaimana Pak Adi kemukakan bahwa kita memang butuh referensi visual ya. Jadi yang dulu banyak daripada kita ini hanya mengandalkan pemikiran kita, sehingga kadangkala ide-ide itu justru tidak berkembang. Jadi boleh kita ini terinspirasi dari ide-ide gagasan orang lain, asal jangan mengklaim ide murni itu dari kita, artinya bisa kita kembangkan. Ya, karena ide itu kan kemudian kita bisa memiliki ide baru, jadi terinspirasi, ya, terinspirasi tadi. Dan bukan mengambil karya orang lain, kita berkarya dengan karya kita sendiri, tapi terinspirasi oleh ide-ide orang lain. Ya. Itu diperbolehkan. Nah, ini sudah cukup bagus tadi ya. Jadi bagaimana tadi yang terpenting adalah jangan sampai keliru video klip ini adalah isi pesan kontennya itu adalah lagunya itu sendiri. Nah, lagunya sendiri itu menjadi konten utamanya. Pesan utamanya adalah lagunya itu sendiri, sehingga nanti gambarnya, ya, gambar ilustrasi gambarnya itu menerangkan atau menambah kejelasan tentang pesan lagunya itu. Jadi beda antara ilustrasi musik yang menjadi background video, nah itu kan berarti dia istilahnya menjadi pemeran pembantu. Jadi aktornya lagunya, jadi itu ya, aktornya itu yang menjadi fokus utamanya adalah lagunya. Tapi itu ditunjang, diperkuat dengan video. Ya. Jadi ketika orang audiovisual ini kan orang bisa menikmati lagunya, juga melihat ilustrasi gambarnya. Nah itu bisa dikembangkan nantinya. Oke, saya kira cukup bagus. Oke, yang lain, silakan. Kelompok yang lain. Kelompok sore dulu. Julio, mungkin. Nanda, gimana Nanda? Julio, kelompok 2. Halo? Ya, Julio, silakan. Kelompok Julio. Irham, gimana Irham? Sudah siap? Silakan Irham. Langsung tak share screen ya Pak ya? Ya, silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada keluar Pak, screen-nya Pak? Sudah keluar. Sudah. Oh ya, langsung saja. Ini di sini kami dari kelompok 3 kelas pagi yang ditunda dan diganti di kelas sore Pak ya. Ini mohon maaf sebelumnya tadi karena pagi ada urusan, jadinya kita ganti di kelas sore. Jadi langsung saja ya Pak ya. Saya akan mempresentasikan visualisasi video klip musik, yang dimana ini adalah tugas videografi yang disusun oleh Dia, Risa, dan saya. Dan ya pada pertemuan kali ini akan membahas tentang lanjutan dari pembuatan video klip yang di sini saya akan tetap bagi menjadi beberapa scene ya Pak, seperti yang dibahas di presentasi yang kemarin yang dipresentasikan oleh Mbak Dia, sesuai dengan judul yang kami pilih yaitu Perahu Kertas. Dan sebelum dilanjutkan presentasi ini, demikianlah liriknya Pak. Dan ini analisa dari lagu dan ide kreatif. Lagu ini, lagu berjudul Perahu Kertas ini yang dinyanyikan oleh
Maude Ayunda ini menjelaskan jika Tuhan telah menciptakan manusia berpasang-pasang, walaupun terdapat di bermiliar manusia, tapi dengan kuasanya secara tidak terduga mereka akan ditemukan, gitu Pak. Dan pada video kali ini akan dibuat menyesuaikan lagu, yaitu seorang wanita yang tengah galau memikirkan seorang pria yang dulu ia kenal. Ia mencurahkan curahan hatinya yang dalam sarik kertas yang nantinya akan dibuat perahu, kemudian dia menghanyutkan dengan harapan akan sampai kepada orang tersebut atau bahkan hancur sama harapannya, gitu Pak. Jadi dia sudah merasakan apa yang dia rasakan, gitu. Ya, ini liriknya, dan ini per lirik nanti per bait sudah dibedakan warna, ini nanti akan dibedakan juga persinnya Pak. Jadi setiap bait nanti masuknya satu sin. Dan ini referensi dari yang kita ambil, ini tidak bisa di-play ya Pak ya. Mohon maaf sebelumnya ini belum bisa di-play. Langsung saja saya lanjut ke storyboardnya ya Pak ya. Ini pada scene pertama, yaitu inilah liriknya yang perahu kertas itu, terus bawahnya penjelasannya pada scene ini kami sesuaikan dengan lirik, yaitu kita fokus pada objek benda Pak. Jadi sesuai dengan judulnya kertas, maka di bait yang pertama itu akan kami tampilkan secara zoom, mungkin dengan teknik zoom terus sama teknik backshot ya Pak ya. Jadi dengan teknik itu kita akan memfokuskan ke benda itu yang perahu kertas yang dihanyutkan. Dan di sini kita belum tahu maksudnya apa perahu kertas itu kok dihanyutkan gitu. Terus dengan ini nanti akan kita bagi beberapa shoot yang kita gabungkan jadi satu berurutan, kemudian nanti itu kita berikan sedikit efek yang mungkin bisa jadi lebih sinematik gitu Pak. Terus lanjut ke ini mungkin gambarnya seperti ini ya Pak ya, di sungai dihanyutkan seperti itu. Terus kemudian scene kedua yang dimana scene ini jadi ini alurnya mundur Pak dari scene ini. Di alur scene ini yang tadi perahu sudah berlayar, di sini kembali ke sebelumnya, yaitu pada scene ini akan ada sedikit flashback di mana peran utama sedang membuat perahu kertas dan menghanyutkan, dan saat menjadi visual ilustrasi bahwa dengan membuat perahu kertas itu dia akan mengingatkan pada seseorang yang telah menantikan. Itu jadi di sini nanti teknik yang diambil kita fokus ke tokoh utama yaitu seorang wanita itu, dan kemudian pas nanti mungkin lebih kita ke zoom ke orangnya. Jadi mungkin untuk perahunya nanti ada scene sendiri yang kita fokuskan ke perahunya dan ke orangnya gitu Pak. Dan nanti mungkin ada dari backshot, jadi di shoot dari belakang, kemudian shoot dari right angle, dari angle yang luas, kemudian sama ada yang zoom zoom shoot juga Pak gitu. Terus ya mungkin seperti inilah ilustrasinya yang kita gambarkan. Terus kita langsung kembali ke lanjut ke scene berikutnya, yaitu di sini di lirik ini pada scene kali ini akan beralur mundur kembali Pak. Jadi di mana si pemeran utama sedang menuliskan curahan hatinya dari secara cerdas. Kalau tadi dia menghanyutkan, sekarang kita kembali lagi ke bahwasanya seorang perempuan itu lagi menulis suratnya itu di secari kertas dan dihanyutkan seperti scene sebelumnya. Jadi ini alurnya kita flashback, dan kemudian di di scene ini mungkin untuk latarnya seperti kan kalau yang pertama scene pertama tadi di sungai ya Pak ya. Di sungai, kalau ini nanti kita kembali ke latar kedua, kan kita memilih dua latar. Yang pertama kita memilih sungai sebagai latar utamanya, kemudian yang kedua kita memilih sawah. Di sini mungkin si perempuan ini akan menulis di gubuk, mungkin di batu tengah sawah gitu Pak. Biasanya di sawah sini kan ada batu besar gitu, mungkin di atas itu sambil menulis gitu. Memang mencari inspirasi seperti itu. Dan mungkin di sini kita nggak memfokuskan ke orangnya, jadi kita juga melihat keadaan sekitarnya. Bahwasanya cuaca yang cerah itu kan di sini nanti kita akan setting menjadi cuaca cerah, pas cuaca cerahnya, terus
Jadi suasana cerah itu seakan menjadi apa ya, ilustrasi bahwasanya itu yang dia rasakan seperti itu. Jadi dari perasaan dia mempunyai banyak perasaan itu dan kita ilustrasi ke cuacanya tersebut dan orangnya yang sedang menulis gitu. Jadi seperti ini. Dan nanti mungkin ada di zoom kan pas orang itu mungkin ada dari backshoot tadi dari belakang hampir sama kayak yang scene sebelumnya. Kemudian menulis. Jadi seorang ini menulis lagi, pas ditulis itu akan kita zoom. Jadi beberapa kalimat atau beberapa bait yang dia tuliskan dari puisi itu nanti yang dia tuliskan ya lirik dari lagu ini, Pak. Jadi pas dia nulis kita zoomkan jadi kelihatan lebih jelas seperti itu. Dan mungkin ini gambarannya seperti ini, tapi nanti di videonya kita akan menggunakan kertas warna. Jadi yang kertas lipat kecil itu, Pak, itu nanti akan dari kertas lipat itu ditulis. Kalau saya kita mau cari yang berwarna, kemudian setelah itu nanti dia berjalan di tadi terus melipat menjadi perahu. Terus kemudian di scene 4 ini menjadi bagian yang terakhir dari scene. Jadi kita bagi jadi 4 tadi, Pak. Dan di scene ini setelah kita jadi alurnya bercampur di sini, Pak. Setelah tadi itu dia menulis, terus kemudian kembali lagi di scene terakhir ini bahwasanya sesuai dengan lirik. Ini kan kalau di lirik ini kan seolah-olah dia menemukan apa yang ia temukan gitu kan, Pak. Jadi yang dia cari itu dia temukan dengan apa tidak sepengetahuan dia gitu, bahasanya seperti itu. Kemudian di sini pada scene ini kita maju, jadi setelah tadi di scene pertama itu perahu diluncurkan, terus kemudian ini perahu akan mendarat. Apa bahasanya akan mengalir itu, Pak. Mengalir perahunya hanyut, kemudian pas di sini akan ditemukan oleh seorang laki-laki gitu. Jadi mungkin kita pertama untuk shootnya akan kita fokuskan ke perahu tersebut, kemudian nanti lambat laun mungkin pas nanti ada beberapa fase beberapa opsi ya, Pak. Jadi ada yang nanti mungkin dia terdampar di batu atau dia minggir ke tepi sungai ataupun dia kena kaki dari orang tersebut. Nanti ada beberapa opsi yang akan kita pilih yang kira-kira sesuai dengan scene ini gitu. Terus dan diambil oleh seorang laki itu, kemudian dibuka dan dibaca dan dia sadar oh ternyata yang selama ini dia dan orang ini nanti tidak menyangka bahwasanya orang yang lama dia cari juga mengirimkan surat seperti ini gitu. Dan kemudian dan scene kelima, dan ini lanjutan lagi ke scene kelima tadi hampir sama. Jadi pas setelah dia mengambil tadi kemudian ya kalau ini untuk scene 5 ini campuran, jadi semua alur dari depan sampai belakang itu lagi semuanya, Pak. Yang ini mungkin beberapa kan karena scene kelima ini liriknya agak panjang, jadi di situ karena tadi udah 4 scene udah di terus kemudian kita flashback lagi, kemudian setelah flashback selesai terus ya alurnya dicampur-campur gitu untuk jadi seolah-olah ada bayangan-bayangan memori-memori yang dia lalui seperti itu, Pak. Itu ya mungkin ini kurang lebih seperti ini. Jadi di semak-semak seperti itu ya kan, karena di di sungai kan biasanya lebat, Pak, itu pohon-pohon sama semak-semak seperti itu. Tuh. Ya mungkin ini presentasi dari video kami. Rancangannya, kalau mungkin masih banyak kekurangan dari apa yang disampaikan, dan maka dari itu kita masih perlu koreksi dan masukan dari Bapak sendiri gitu, karena masukan dari Bapak juga nanti akan sangat membantu untuk proses pembuatan tugas tersebut, Pak. Itu ya mungkin saya mewakili dari kelompok saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf tadi. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi baik ya. Jadi kelompok 2 ini sudah cukup bagus juga berarti ya. Jadi
bahwa sebagaimana dulu Pak Adi telah terangkan dan kita bahas, storyline itu atau alur cerita itu tidak harus linear ya. Jadi ini mencoba ide dari kelompok 2 ini untuk membuat suatu alur cerita yang tidak linear, bahkan bercabang dan ketemu lagi, ada flashback ya. Nah, ini satu hal yang menarik. Jadi nanti di kekuatannya itu kalau tadi saya lihat ya, komposisi gambar ya. Komposisi gambar itu menjadi penting nanti ya. Jadi kamu buat satu komposisi gambar yang memiliki karakter yang tidak biasa ya. Jadi sebenarnya ada dua kekuatan nanti itu ya, dari sisi komposisi gambar dan dari sisi teknik pengambilan gambar. Ya. Komposisi gambar itu artinya tata letak objek-objek tadi ya di dalam frame. Ya. Kalau tadi misalnya ada multi frame, ya, ada juga nanti menggunakan sudut-sudut tertentu, kemudian teknik close up. Ya, atau extreme close up ya. Ini dikomposisikan dengan cahaya itu nanti kekuatan gambar itu di situ ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Fatoni, silakan kelompok Nanda kelompoknya. Ya, silakan. Saya sudah tadi, Pak, presentasi. Julio kok Fatoni. Julio. Iya, Pak. Ya, baik, Pak. Sudah ya, Pak? Sudah ngeset ya? Gimana, silakan Julio. Sudah tampil belum, Pak? Burung, Jul. Belum. Belum? Oh, saya. Oh ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya dari kelompok 5 yang beranggotakan Nanda sama saya sendiri. Saya akan mempresentasikan soal visualisasi video dan perbandingan 3 video klip yang kemarin sudah ditugaskan oleh Pak Edi. Yang pertama itu Banyulangit. Untuk artis sendiri Didi Kempot, album Banyulangit Gede Dangdut, teknis video menggunakan teknis video in medias res, yaitu dengan alur cerita yang maju mundur. Yang kedua, storytellingnya menceritakan seseorang yang pergi jauh. Halo? Pakai slide nggak kamu? Enggak, Pak. Oh, enggak? Oh, ya udah. Iya. Menceritakan, saya lanjut ya, Pak ya? Ya, silakan. Storytellingnya menceritakan seorang yang pergi jauh dari kekasihnya dan berjanji tidak lama kemudian akan pulang, tapi ternyata sang kekasih tak kunjung datang dan tidak sesuai dengan ucapan pertamanya sehingga sangat kecewa sekali lah. Untuk pengambilan gambar yang terdapat pada video klip Didi Kempot Banyulangit terdapat beberapa macam teknik pengambilan gambar, terutama yang paling banyak yaitu one shot, pengambilan gambar satu objek, big close up, medium close up, full shot, long shot, dan gerakannya yaitu fading, yaitu pergantian gambar secara perlahan seperti di gambar ini. Untuk yang selanjutnya perbandingan videonya yaitu Dalan Liane yang artisnya Hendra Kombara, album Dalan Liane, genrenya pop. Untuk teknik visualnya menggunakan video story dengan teknik visual in medias res, yaitu teknik menceritakan terlebih dahulu hal yang paling menarik atau inti dari video, kemudian baru menjelaskan asal mulanya.
Untuk storytelling menceritakan tentang seorang gadis yang bekerja sebagai pencuci mobil yang bersedih dan kecewa karena telah ditinggalkan oleh pasangannya saat dia masih sangat sayang dengan pasangannya itu. Untuk pengambilan gambar dalam video ini terdapat beberapa macam shoot, diantaranya medium close up dan big close up dan to shoot untuk pengambilan 2 gambar. Yang selanjutnya yaitu video klip Tattoo. Artisnya Hendra Kumbara, album Tattoo 2020, genrenya pop, teknis visualnya yaitu menggunakan teknik visual storytelling nested loops, menggunakan bentuk cerita yang berlapis-lapis. Cerita yang penting berada di tengah dan cerita yang lain sebagai penjelas. Untuk storytelling itu sendiri menceritakan tentang seorang pemuda yang sedang berjalan untuk menemui seorang gadis yang terlihat sedang bersedih. Lalu pemuda itu membelai gadis dan menghiburnya. Untuk pengambilan gambar menggunakan teknik medium close up, big close up, one shot, dan two shot. Untuk persamaan videonya tadi, persamaannya sama-sama menggunakan alur cerita sedih atau patah hati kecewa, terus menggunakan artis yang sama pada video klip Dalan Liyane dan Tattoo yaitu HP Asmara. Terus sama-sama bergenre Jawa pop, terus sama-sama memakai model laki-laki dan perempuan dalam video klip Dalan Liyane, terus sama-sama menggunakan set yang hampir sama dalam ketiga video seperti close up, medium close up, dan long shot. Untuk perbedaannya, lagu Banyulangit dinyanyikan oleh artis Didi Kempot. Pada lagu Banyulangit, modelnya hanya menggunakan seorang model perempuan, sedangkan Dalan Liyane dan Tattoo menggunakan model laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, lagu cover HP Asmara, Tattoo, dan Dalan Liyane ada alur cerita yang jelas, sedangkan Banyulangit yang dinyanyikan oleh Didi Kempot tidak ada alur cerita yang runtut, hanya menampilkan satu model tambahan dan Didi Kempot saja yang bernyanyi tanpa alur cerita. Nah, untuk storyboard, Ya, terputus. Gimana? Nanda, halo Nanda. Anggota kelompoknya Julio, halo Nanda. Nanda? Ya. Ya, Sebenarnya ada slide PPT-nya nggak sih? PowerPoint-nya? sebenarnya tapi nggak kelihatan nih. Iya. Makanya tadi saya tanya. Nanti file PPT-nya dikumpulkan juga ya. Oh iya Pak. Jadi nampaknya ada kendala di dalam ini ya. Terus storyboard-nya gimana? Sudah dibuat? Gimana? Sama gambar. Kurang keras Nanda? maaf tadi kepencet Pak, Storyboard-nya kepencet keluar tadi Pak. baik. Storyboard-nya gimana? Untuk storyboardnya, untuk teknik pengambilan, maksudnya belum saya tampilkan Pak, maksudnya belum jadi 100%, masih dalam progres. Oke. Baik. Ya. Jadi untuk semuanya nih ya, kelompok Risa ini kelompoknya Erhan ya. Risa, ya. Itu satu kelompok dengan Erhan. Iya, Pak. Gimana? Iya. Pak Rizal satu kelompok dengan saya sama Irhan. Oke, ya. Jadi ini kan 3 kelompok ya untuk malam ini ya. Nanti silahkan untuk mulai, sudah perencanaannya sudah dibikin, storyboardnya sudah dibikin, ya. Tadi sudah cukup bagus ya. Pak Edi hanya memberikan beberapa saran tadi dan mulai diproduksi ya. Nanti untuk kan kita pertemuan terakhir minggu depan.
sebelum UAS ya. Minggu depan itu pertemuan terakhir, kalian paparkan saja progress report dari proses produksinya. Jadi setiap kali kamu melakukan kegiatan, ya, jadi apa yang sudah kamu lakukan, ya, apakah itu melalui online atau pertemuan langsung atau produksi di lapangan, nah itu ada dokumentasi dan ada laporannya. Nah nanti PowerPoint-nya adalah laporan proses produksi, gitu ya. Jadi minggu depan, mungkin minggu ini kan kalian sudah mulai melakukan diskusi-diskusi secara online ataupun secara langsung ataupun sudah melakukan pengambilan gambar. Nah itu proses-proses itu didokumentasi dan nanti dipaparkan kegiatannya. Jadi tergambarkan prosesnya, gitu ya. Jelas tugas tadi ini ya. Oke ya. Jadi nanti kemudian tanggal 13